Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah yang insyaallah dicintai karena Allah. Pada pagi hari ini, atas rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, saya dan ibu-ibu semua bisa bermuajahah di Masjid Baitus Siddiq ini. Ini pengalaman saya pertama kali. Makanya tadi mohon maaf jadi agak awal karena saya suka kagok kalau telat terus nggak tahu jalan gitu ya. Jadi alhamdulillah jadi agak duluan datangnya. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah juga kita termasuk menjadi bagiannya yang senantiasa menjalankan risalahnya. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah sebagaimana tadi oleh Ibu Wati sudah disampaikan, saya akan menyampaikan mungkin belajar bersama ya, yaitu surat Ali Imran ayat 133. Ayat ini berkaitan tentang perintah Allah untuk bersegera kita itu menuju kepada taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya mohon maaf juga mungkin di sini banyak para ustadzah, para guru, tidak mengurangi rasa hormat saya duduk di sini. Mudah-mudahan ini menjadi saling bertausiah dalam kebaikan dan dalam kesabaran insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, kalau kita membahas satu kata per kata dari ayat ini, wasari'u artinya adalah bersegeralah kalian gitu ya. Ini perintahnya kepada kita semua gitu ya. Walaupun pada saat turunnya ayat ini tentu saja kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita berbicara, Allah berbicara tentang perintah kepada Rasul, itu juga adalah perintah kepada umatnya kita gitu ya, diantaranya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wasari'u, bersegeralah oleh kalian. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk bersegera itu adalah ila magfiratin, menuju kepada ampunan, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin, dan kepada surga, tentu saja surganya Allah, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini adalah seruan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan, ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu insya Allah kan zaman sekarang ya, ibu-ibu semua pegang HP kan ya. Kalau HP bunyi, kira-kira sama ibu diapakan? Diangkat ya. Walaupun ibu-ibu mungkin ada yang di silent, supaya nggak berisik gitu ya, di silent. Tapi begitu lihat ada nyala gitu ya, ibu-ibu dibiarkan diliatin aja gitu. Atau ambil. Diambil ya, karena ini panggilan gitu ya. Baik itu panggilan WA misalnya ya, atau sekarang tele, karena kita bunyikan, udah otomatis saja tangan begitu bunyi begini aja. Walaupun saya yakin ibu-ibu di dalam tasnya juga kan ada HP-nya ya,
kan nggak kelihatan ya HP-nya, tapi begitu geter langsung ibu itu otomatis aja tangannya set gitu ya. Iya nggak Bu? Ngambil ya, langsung ngambil, terus oh dilihat, oh ini gitu ya. Atau bisa jadi kata ibu, kalau lagi ngaji enggak, saya nggak bakalan lihat HP. Tapi karena bunyi terus itu HP-nya, akhirnya berpikir kata ibu itu, jangan-jangan ini panggilan penting nih, dari tadi nggak diangkat tapi kok bunyi terus gitu kan. Maka akhirnya ibu tetap aja kan ngambil HP itu. Bahkan menurut penelitian ibu-ibu rahimakumullah, jadi saat ini dengan era digital ini gitu ya, terutama yang diteliti adalah para pemuda, tapi coba nanti sama nggak dengan ibu-ibu ya. Jadi ketika bangun tidur itu 1 menit kemudian yang dicari HP. Ibu-ibu begitu nggak? ini yang ditelitinya itu para pemuda nih ya. Tapi kalau ibu-ibunya juga sama berarti ya pas gitu ya. Penelitian itu mengatakan katanya 1 menit kemudian itu langsung melihat HP yang dilihat. Walaupun kata ibu-ibu ada lagi jawabannya, kan cuma lihat jam katanya. Tapi biasanya kalau lihat jam kemudian ada notifikasi itu langsung set gitu ya, kita lihat gitu ya gitu. Nah, seperti itulah ketika panggilan itu ngerasa bahwa jangan-jangan ini penting deh gitu. Atau bahkan kadang-kadang yang udah tahu juga misalnya di HP kita ini bisa jadi ya ibu-ibu mungkin grup WA itu ada berapa banyak nih Bu? Ada yang 10? Ada? Yang 20? 25? Oh, kata ibu lebih dari 25 itu. Sebab pernah saya gini ke ibu-ibu, waktu masih pandeminya masih ini kan semua kita kajian online ya. Terus semua ditawarkan, ibu-ibu masuk ke grup ya gitu. Biar kalau pas kita mau mulai, kita mau buka Zoom, pemberitahuannya di grup. Terus ibu itu ada yang jawab gini, ya Bu udah keberatan, grup saya udah 25. Masya Allah gitu ya, grupnya udah 25. Berarti betapa sibuknya itu kalau grup satu-satu dibuka. Karena kalau di grup itu semua gitu ya berkomentar, kemudian kalau kitanya penasaran jadi lama, bisa jadi satu grup 15 menit, grup yang lain 15 menit, 2 jam cuma scroll gitu ya, pengen tahu ada apa gitu. Nah itu panggilan gara-gara lewat HP. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk di ayat lainnya nanti gitu ya, ketika Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, kalimatnya pun wasari'u. Wasari itu bersegeralah. Jadi bukan entar-entar, bukan nanti-nanti, bukan kata Allah tenang aja nanti dilakukannya. Kalau ibu udah senggang, kalau ibu udah ada kesempatan, kalau ibu ada waktu, bukan begitu. Tapi wasari'u, bersegeralah kalian. Di dalam tafsirnya dijelaskan wasari'u itu sama dengan wabadiru. Badiru itu buru-buru. Atau juga di kalimat lainnya wasabiku. Wasabiku itu apa? Berlomba-lomba. Itu jadi persamaan dari kata sari'u itu semuanya menunjukkan harus segera, sekarang juga, bahasanya gitu, fauron. Kalau kata orang Sunda, ayeuna keneh. Ada orang Sunda di sini? Nggak ada ya? Oh banyak. Soalnya kadang-kadang saya suka keluar tuh bahasa desonya itu gitu ya. Ayeuna keneh gitu. Seperti kalau anak-anak bilangnya apa? GPL. Gak pakai lama gitu ya. Menunjukkan ayeuna keneh, segera. Nah ini kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada manusia gitu ya, untuk taat kepada Allah itu dengan kalimat sari'u, bersegera. Nah di ayat ini, di dalam surat Ali Imran ayat 133 ini, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk bersegera itu? Yaitu menuju kepada ampunan, ila magfiratin, menuju kepada ampunan Allah, ila magfirah, menuju kepada ampunan mir rabbikum, dari Rabb kalian. Kalau ibu-ibu bisa lihat, mungkin kalau yang bawa Al-Quran, kalimat
Sari'u itu ada juga di dalam surat Al-Hadid ayat 21 untuk menunjukkan bahwa ini kalimatnya sama. Ketika Allah memerintahkan itu harus bersegera. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulihi dzalika faslullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Jadi kalimatnya sama, sabiku, berlomba-lombalah kalian. Jadi dengan bahasa lain, kalau tadi sari'u, ini sabiku. Kira-kira Ibu, kalau sabiku berlomba-lomba itu entar-entaran atau cepet-cepetan? Cepet-cepetan. Makanya kita mengenal ada kalimat musabakoh. Musabakoh itu lomba tuh. Ya, kalau ada lomba lari, bukan entar saya melihat peluang gitu ya, lihat orang capek dulu baru lari. Enggak, semuanya sampai diperhitungkan gimana caranya supaya kaki ini lompatannya bisa sekali lompat 1 meter gitu kan di dalam perlombaan. Begitu juga di dalam lomba-lomba yang lainnya gitu ya. Ini sabiku ila magfiratim mir rabbikum. Jadi kalimatnya hampir sama di dalam surat Al-Hadid ini. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu gitu ya. Wajan natin sama, dan menuju surgamu yang arduha ka ardis sama iwal ar, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi semakna tuh dengan surat Ali Imran ayat 133 gitu ya. Kalimatnya perintah untuk bersegera. Ada juga di dalam ini tentang sholat Jumat, yaitu di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ini juga untuk kita jadi, oh ternyata bukan hanya satu ayat yang Allah memerintahkan bersegera itu. Al-Jumu'ah ayat 9, surat Al-Jumu'ah itu surat ke-62 ya. Ada di tengahnya kalimatnya, kalau di awal ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, kata Allah nih selanjutnya fas'au, maka artinya sama itu dengan sari'u, fas'au, maka bersegeralah ila zikrillah, menuju kepada zikir kepada Allah, yaitu maksudnya perintah segera melaksanakan sholat. Jadi terhadap perintah Allah itu kalimatnya tidak ada yang ditunjukkan dalam ayat itu dengan santai-santai gitu ya, dengan pelan-pelan aja. Kan kalau kita sering ya mengatakan udah pelan-pelan aja ketika misalnya gini, ada perintah Allah gitu, tapi insya Allah bukan majlis taklim di sini ya. Kan kita tahu bahwa hukumnya sholat itu apa Bu? Wajib. Ketika kita sudah mendengar azan gitu ya, seharusnya kan ini perintah sudah ngasih kode ya, bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Nah seharusnya ketika kita sudah mendengar waktu sholat, kita itu tadi bersegera, fas'au atau wasari'u atau wabadiru, bersegera gitu. Bersegeralah untuk melakukannya gitu ya. Nah bukan begini, tenang aja kan baru adzan, sedangkan waktu dari duhur sampai asar itu berapa jam tuh? Misalnya kalau duhur jam 12 gitu ya, asar jam 3, berarti ada berapa jam? 3 jam, berarti nanti jam 1 lah gitu ya. Begitu masuk jam 1, udah tanggung, kita udah megang kerjaan, bentar lagi gitu, nanti jam 2. Ketika ditanya, kok belum sholat? Tenang aja, masih lama kok waktu asarnya. Padahal kalau Allah melihat perintah Allah, itu diperintahkannya itu bersegera, bukan gak apa-apa nanti juga. Begitu juga nanti beberapa contoh yang dicontohkan oleh para sahabat ya, ketika ada perintah itu langsung saat itu juga. Misalnya contoh yang paling populer ya kalau untuk kita sebagai wanita gitu, ketika turun ayat surat An-Nur ayat 31,
itu kan perintah menggunakan himar ya Bu, iya kan? Nah, ibu-ibu kan menggunakan himar ini berdasarkan dalilnya itu ya, surat An-Nur ayat 31. Perintah himar pada saat itu baru turun. Kemudian Aisyah keluar gitu ya, memberitahukan ayat ini bahwa sudah turun. Pada saat itu juga para wanita yang ada di situ gitu ya, tidak mikir lagi begini, ya nanti deh ya ke pasar dulu gitu. Atau ya bajunya nggak matching sama himarnya nih. Atau nanti ya bikin dulu, atau ada lagi alasan ya baru punya satu, enggak, tapi mereka narik apa aja yang ada, sampai dikisahkan bahwa ada yang pakai hordeng, ada yang pakai selimut, ada yang pakai spray, sampai digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa di atas kepala para wanita itu seperti membawa burung unta gitu, karena kan siksaan dari Allah itu, supaya Allah bisa mengampuni segala yang kita lakukan gitu ya, kesalahan, kemaksiatan gitu ya, amal yang buruk kita, yaitu dengan cara apa? Menuju kepada ketaatan, taat kepada Allah. Karena dengan taat kepada Allah itu yang memudahkan Allah memaafkan segala kesalahan kita. Selain dengan bertobat itu kan disebutkan, insya Allah ibu-ibu di sini kan sudah paham ya, ketika kita bertobat dengan taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah itu diikuti dengan kita berjanjikan kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Gitu ya. Kemudian kita memperbanyak amal soleh dengan harapan apa yang kita lakukan itu oleh Allah diampuni. Sehingga di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa menuju ampunan itu adalah bagaimana supaya kita tadi mendapatkan ampunan Allah itu adalah dengan ketaatan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kita segera berarti melaksanakan. Begitu juga apa yang dilarang oleh Allah, kita juga bersegera untuk meninggalkan. Makanya kita mengenal gitu ya, kalau kita berbicara di dalam hukum syariat gitu ya, kita mengenal hukum syara yang 5 ya. Maka di dalam setiap amal, setiap aktivitas itu tidak ada yang tidak terikat kecuali kepada 5 hukum. Yaitu mulai dari hukumnya wajib, haram, kemudian sunnah atau mandub, kemudian mubah, dan yang kelima makruh. Nah ini seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia ini terikat tuh kepada kita semua gitu ya, yaitu 5 hukum syara. Jadi ada perintah itu, ada perintah wajib gitu ya. Berarti kalau wajib itu kan definisi wajib, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Berarti kalau kita tahu bahwa perbuatan itu wajib, maka harus segera dilakukan. Seperti kalau tadi contohnya di dalam surat Al-Jumu'ah tadi ya, fas'au ila dzikrillah. Ketika datang hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kata Allah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, yaitu maksudnya perintah segera sholat Jumat gitu ya. Jadi harus segera, sebagaimana kita sholat di 5 waktu ini, ketika tahu bahwa itu wajib, maka segera kita lakukan. Begitu juga kalau ada larangan, ternyata larangannya itu adalah haram hukumnya. Ibu-ibu contohnya apa kalau yang perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah? Apa? Apa Bu? Perbuatan yang diharamkan? Zina misalnya ya, contohnya. Salah satu contohnya zina. Bahkan zina itu bukan zinahnya ya. Wala taqrabuz zina, mendekati saja sudah diharamkan. Berarti gitu ya, baru dekat-dekat nih, dekat-dekat itu menjadi pembuka untuk melakukan zina, itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita tahu bahwa mendekati zina itu haram, harusnya dijauhi.
Wala taqrabu zina. Apa aja yang mendekati zina itu? Ada istilah khalwat. Khalwat itu berduaan dengan lawan jenis gitu ya. Zaman sekarang nggak ada deh yang berduaan lawan jenis katanya. Tapi chattingan lewat ini, sampai tengah malam gitu ya. Chattingan, membicarakan hal-hal, mulai dari awalnya yang umum sampai masalah pribadi. Awalnya kan gini, kalau kita ke suami nih tanya, ketika misalnya suami lagi di kantor, kita tanya, Pak udah makan belum? Atau pulang jam berapa? Yaitu ke suami. Nah kalau pertanyaan itu dilontarkan kepada laki-laki yang bukan mahram, nah itu sudah mendekati zina. Gitu, sudah mendekati, hati-hati gitu ya, berdua-duaan lawan jenis. Kemudian apalagi terjadinya ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur baur laki-laki dan perempuan, nggak ada batasan. Bukan karena juga itu misalnya di majelis ilmu, kalau di majelis ilmu kan ada laki-laki dan perempuan, tapi ada batas kan, nggak campur baur. Ini campur baur laki-laki dan perempuan. Nah itu adalah salah satu pembuka zina. Maka di dalam Islam, di dalam kehidupan Islam, ya kalau aturannya menggunakan Islam, akan dipisahkan tuh kehidupan laki-laki dan perempuan. Karena kalau laki-laki perempuan bersatu, di situ akan muncul masalah. Kenapa? Karena memang oleh Allah sudah dibekali setiap diri kita itu naluri. Ada yang bahasanya kalau menggunakan bahasa Arab gorizatun nau gitu ya. Ada naluri untuk melestarikan keturunan, atau seperti rasa suka, rasa senang, itu ada gitu. Jadi kalau misalnya tadi campur baur, apalagi chattingan gitu, asalnya sih biasa aja, cuma teman biasa kok gitu katanya ya, biasanya kan gitu, cuma teman biasa gitu. Lama-lama akhirnya begitu. Apalagi dengan era digital saat ini, mungkin ibu-ibu ya yang aktif di media sosial sekarang, masya Allah ya, subhanallah, banyak banget yang terjadi. Misalnya gara-gara itu sampai dimunculkanlah ada alat-alat untuk ngedeteksi ya, misalnya ini lagi di mana, suaminya lagi di mana, atau istrinya nyimpen alat lagi di mana, sampai ke obrolannya pun direkam. Karena sudah mulai ketiada percayaan, karena udah kita itu dipaparkan gitu ya di dalam media sosial itu hal-hal yang seperti itu. Nah maka di dalam Islam nggak akan terjadi itu, karena kehidupan laki-laki dan perempuan itu terpisah, gitu ya. Karena itu diharamkan, mendekati zina itu diharamkan. Termasuk juga ada perintah di dalam Al-Quran kan, godul basor, menundukkan pandangan. Jadi kalau kita ngelirik, katanya kan ada suka jadi istilah ya, ngelirik yang kalau perempuan mungkin ngelihat laki-laki yang apa? Yang ganteng gitu ya. Pandangan pertama itu rahmat gitu ya, alhamdulillah, tapi jangan diterusin. Jangan ini mah pandangan pertama rahmat, kan yang kedua udah laknat, itu nggak boleh. Kata kita, alhamdulillah, mundur jalannya supaya lama mandangnya. Begitu juga laki-laki gitu. Sekali gitu ya, tapi terus dilihat. Nah itu ada perintahnya godul basor, baik laki-laki maupun perempuan. Nah itu adalah di dalam Islam bukan hanya sekedar melarang berzina, tetapi secara preventif gitu ya, dari sebelum yang akan akhirnya terjadi aktivitas zina itu sudah dilarang tuh, sehingga nggak terjadi. Nggak begini pertanyaannya, gimana kalau sudah terjadi zina baru ada solusi? Enggak. Di dalam Islam itu dari sebelumnya tuh ada preventif. Maka kalau laki-laki atau perempuan sudah menginginkan nikah, maka kata Rasulullah, segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah misalnya ada pasangannya dan sudah ada keinginan untuk berumah tangga, segera menikah. Karena itu salah satu solusi untuk menghindarkan dari itu, mendekati zina gitu ya. Nah, kita lanjut tadi, dari balik lagi kepada ampunan. Oh ternyata di dalam tafsir dijelaskan bahwa ampunan itu dengan cara kita itu menuju kepada ketaatan kepada Allah. Jadi ketaatan, sehingga kesimpulannya menuju ampunan kepada Allah itu adalah kita senantiasa melakukan amal solih. Kalau berbicara ketaatan kan amal solih,
yang diperintahkan untuk segera dikerjakan. Apa itu yang disebut amal solih? Amal solih itu kan tadi terikat kepada 5 hukum syara itu. Kalau itu perintah dari Allah berupa kewajiban, kemudian kita segera melakukannya, nah itu kita sedang melakukan amal solih. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah melarang, itu perbuatan yang haram tadi, mendekati zina itu haram. Berarti kan ketika kita melakukannya, berdosa. Ketika kita meninggalkannya, gitu ya, tidak melakukannya yang haram tadi itu, berarti kita berpahala. Berarti itulah amal solih. Jadi ketika kita menjaga nih, nggak deket-deket dengan laki-laki gitu ya, karena tahu ilmunya, oh ini adalah amal solih. Nah itu yang disebut amal solih. Baik itu perintah dari Allah maupun larangan dari Allah. Kemudian kita kerjakan. Nah ketika kita mengerjakannya terus menerus, apa yang kita lakukan itu hanya amal solih. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah makna ibadah di sini itulah amal solih. Jadi mungkin ada pertanyaan, terus ibadahnya Bu apa sholat aja gitu ya? Bukan, ada memang ibadah itu makna khusus, seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran. Nah itu ibadah khusus. Yang itu adalah ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa? Ada ibadah secara umum, yaitu setiap apa yang kita lakukan, gitu ya, diniatkan karena Allah dan caranya benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditambah ada dalilnya, maka itu menjadi amal solih. Gitu. Maka bisa jadi setiap helak napas kita, gitu ya, di dalam hidup kita sehari semalam 24 jam itu penuh dengan ibadah, yaitu amal soleh. Bukan berarti saya seharian baca Quran terus, bukan. Tetapi mulai ibu-ibu dari bangun gitu ya, kemudian ibu misalnya sholat malam, nah itu kan diniatkan karena Allah, kita tahu bahwa ini disunahkan gitu ya, dianjurkan oleh Rasulullah gitu. Itu amal soleh. Terus dengan selanjutnya kita nyalain kompor, biasa gitu ya ibu-ibu, mulai nyalain kompor, menyiapkan untuk makan suami, anak-anak. Nah kalau tahu ilmunya tadi, didasari karena keimanan kita kepada Allah, bahwa kita punya kewajiban untuk melayani suami, melayani anak-anak, menyiapkan makan dan minumnya, maka itu bernilai ibadah. Gitu. Jadi sehingga dari mulai bangun kita sampai ke tidur lagi, insya Allah itu jadi bernilai ibadah. Dan itulah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu maha adilnya Allah. Apa yang kita lakukan selama sesuai dengan perintah dan larangan Allah, semuanya bernilai ibadah. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak tahu nih, karena mungkin nggak pernah belajar gitu ya, pokoknya kalau saya nih masakin suami ya karena lagi seneng aja. Kalau lagi nggak seneng ya saya nggak lakukan. Atau bisa jadi ibadah pun, misalnya sholat, Bu kenapa sholat? Lagi senggang sih. Kalau lagi repot mas saya tinggalin lah, karena lagi senggang. Atau misalnya kita nih hari Kamis saum sunnah gitu ya, terus ya Allah ibu saum ya, iya kenapa Bu saum? Lagi diet. Lagi diet niatnya ya, itu dapat pahala nggak? Padahal saumnya di hari Kamis. Kita mengira kan semua berpahala, karena itu sunnah Rasul. Ternyata ada, Bang, saya ini untuk membakar lemak, gitu, dalam rangka diet. Nah itu tidak dapat pahala karena tadi tidak dilandasi dengan karena iman kepada Allah, dan caranya juga bisa jadi seperti dulu ada yang ini kan seperti aktivitasnya seperti puasa gitu ya, nggak makan selama 12 jam, baru buka itu nanti sekitar Isya misalnya gitu. Apa istilahnya itu dulu itu ada OCD ya gitu ya, yang diinikan sama orang itu gitu ya. Kemudian dikatakan wah kan sama itu aktivitasnya dengan puasa katanya gitu. Beda, kalau puasa itu dilandasi dengan yang pertama niat
gitu ya. Niat karena Allah, kemudian caranya benar. Gitu, bukan karena berapa belas jam. Tadi diawali mulai dari fajar sampai maghrib gitu ya, sampai waktunya terbenam matahari gitu. Nah, bisa jadi tadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah mahdoh yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah kalau caranya tidak sesuai gitu, atau niatnya bukan karena Allah. Tapi ibu-ibu hadir ke sini pun begitu. Ibu-ibu hadir ke sini, misalnya ditanya, mau kemana? Mau ke Baitus Sidik. Nah, mau ke Baitus Sidik. Ada apa, Bu? Ada taklim. Oh, ada taklim. Diniatkan dari rumah itu gitu ya. Niat karena Allah untuk menuntut ilmu gitu ya, apalagi mendapatkan ilmu yang berkah. Maka ibu-ibu jalan aja gitu ya dari rumah. Masuk ke sini, insya Allah berpahala dari mulai ketika disiap-siap, bisa jadi siap-siapnya itu dari malam ibu-ibu itu. Ya enggak, Bu? Karena udah tahu, oh jadwal hari Kamis ada taklim di Baitus Sidik dari malam itu. Oh berarti masaknya jam berapa nih? Udah dipikirkan. Nyiapinnya gimana nih? Oh pokoknya nanti begitu jam 8 udah beres. Karena saya mengaji. Nah dari sejak persiapan, karena kita udah diniatkan untuk menuntut ilmu, kan udah bernilai pahala tuh. Ya kan? Udah bernilai pahala. Sampai akhirnya bukan hanya ketika sampai di masjid ini, tapi sampai kemudian terakhir dan balik lagi ke rumah. Tapi sebaliknya, kita udah siap-siap dari rumah itu nih. Udah siap-siap gitu ya. Mau kemana, Bu? Ya siap-siap aja. Kalau nggak ada acara ke majlis taklim, kalau ada yang ngajak ke pasar, ya ke pasar. Ternyata nggak ada yang ngajak ke pasar. Jalanlah kemudian ke majlis taklim. Maka begitu duduk di majlis taklim, ya lama banget nih majlisnya. Ke pasar jam berapa gitu ya. Karena tadi niatnya juga awalnya tadi sebenarnya nggak niat ke sini karena nggak ada yang ngajak. Maka sering saya suka ingetin ke ibu-ibu kalau gini, Bu, nanti misalnya pekan depan hari Kamis ada pengajian, datang ya. Itu suka ada, Bu, ibu-ibu yang jawab gini, insya Allah ya Bu, kalau nggak ada acara. Oh gitu, emang ibu udah ada acara hari Kamis depan itu? Belum sih, cuma kan khawatir aja ada acara gitu ya. Karena bisa jadi ngaji itu terkalahkan oleh kegiatan lain ya Bu. Tiba-tiba nanti WA misalnya, Bu saya nggak jadi datang ke majlis taklim, kenapa? Kebenaran tetangga ngajak ke anu gitu. Kalah tuh gitu ya, kalah dengan ini. Karena tadi bukan dikarenakan dasarnya itu niat yang kuat untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan menuntut ilmu itu wajib ya Bu? Wajib. Ibu-ibu di mana nuntut ilmunya? Di antaranya ya di majelis ilmu ini gitu kan, hati itu. Nah, maka tadi balik lagi bahwa menuju ampunan Allah ini ternyata gitu ya, para mufassirin menjelaskan kita melakukan ketaatan terhadap seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah maupun yang dilarang oleh Allah untuk segera dilakukan. Nah, itulah aktivitas-aktivitas itu yang meniscayakan ampunan dari Allah. Kalau sederhananya gini ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya anak, nggak usah disuruh, nggak usah pakai bentakan, nggak usah pakai suara keras. Iya, anak-anak itu udah tahu aja ininya, gitu ya, rutinitasnya. Mulai dari bangun tidur, beresin tempat tidur, sholat sunat, terus gitu. Kira-kira ibunya sayang nggak? Ya Allah, kata ibu itu sampai jadi kemana-mana tuh, se-RT tahu semua tuh. Anak saya yang namanya Aisyah gitu ya, luar biasa. Dia itu nggak harus disuruh, udah otomatis aja. Di rumahnya bebenah apa, ya Allah nggak ada lagi. Bahkan itu yang senantiasa dipanjatkan doanya kepada Allah, karena nggak usah disuruh lagi. Udah otomatis aja kalau ini tahu, oh ini bangun tidur harus begini, begini, pulang sekolah begini, begini. Maka kan ibu itu nggak harus diminta, bahkan dilihat. Nah, kayaknya itu sepatunya udah, lemnya udah copot tuh, mau diganti, ditanya begitu. Tapi kalau sama anak yang nggak nurut, kata ibu, selama nggak minta biarin aja. Selama nggak minta. Bahkan kalau minta juga, emang udah rusak, udah bunyi copot, ya udah dilem aja, dilem.
Tapi kalau sama yang tadi nurut kan begitu. Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau senantiasa dia menjalankan seluruh ketaatan, kalau yang Allah larang segera tinggalkan, yang wajib segera dilakukan, insya Allah tadi meniscayakan ampunan dari Allah. Padahal nggak ada lagi kan yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya ngobrol dengan teman lagi membicarakan orang lain gitu ya, misalnya karena ngumpul membicarakan orang lain. Terus ada yang bilang, jangan ngomongin orang, dosa gitu ya. Terus kata temennya, gak apa-apa kan ngomongin yang baik ya. Katanya gitu. Gitu ya. Nah ini orang bisa nggak ngampuni apa yang sudah kita lakukan? Walaupun kata temannya itu, gak apa-apa kali, kita kan ngomongin yang baik ya. Gak bisa itu ngampuni. Cuma bisanya kata kita, tuh benar kan, gak apa-apa, lanjut deh. Padahal dia gak akan pernah bisa mengampuni dosa kita. Yang bisa mengampuni dosa kita itu hanya tadi Allah. Begitu juga yang bisa memberikan azab kepada kita hanya Allah. Misalnya nih, ada orang yang merencanakan sebuah keburukan kepada kita gitu ya. Karena misalnya dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh dirinya. Itu bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Kalau oleh manusia. Kalau ibu-ibu, nah balik lagi karena di sini ibu-ibu ya. Karena gemes banget sama anaknya. Pengen nyubit banget gitu ya. Ibunya, pengen nyubit. Udah lari taunya, jeduk aja nih kaki kita kena kursi. Gak jadi itu nyubitnya. Padahal itu anak gemes banget. Begitu aja bisa digagalkan. Tapi Allah gak bisa. Gitu, digagalkan kalau mau mengazab itu. Dan kita tidak bisa nanti menyuap malaikat gitu ya. Misalnya malaikat penjaga neraka. Kita suap aja deh. Kalau selama di dunia kan kita ini orang yang terhormat, orang yang banyak hartanya, sehingga semua bisa dibeli. Orang nggak harus dimintai maafnya gitu ya, udah memaafkan. Kemudian dia menganggap bahwa nanti di akhirat itu pun bisa begitu. Nggak bisa di hadapan Allah. Atau sebaliknya nyuap, ya Allah kan itu mah cuma sebentar, kemarin melakukan kesalahan itu maafin aja gitu ya. Tapi kita sudah mati, nggak ada kan ininya gunanya. Karena kita minta ampun, bertobat, itu berguna itu kalau kita masih hidup gitu. Kalau sudah mati, malaikat sudah datang mau mencabut nyawa kita, itu sudah nggak ada lagi gunanya tuh. Gitu. Maka ini di ayat ini bahwa dengan kita melakukan ketaatan itu, itulah yang membuat Allah mudah untuk mengampuni seluruh amal-amal yang maksiat atau keburukan-keburukan kita, baik hubungannya nanti dengan Allah gitu ya, maupun dengan sesama manusia. Hanya kalau sesama manusia ada syarat lagi kan, selain minta ampun kepada Allah juga harus diselesaikan dengan sesama manusianya. Nah itu, jadi di ayat ini tadi yang diperintahkan itu ila magfirah mir rabbikum, kemudian yang kedua adalah wajannatin. Jadi bersegera menuju apa? Bersegera menuju surganya Allah. Apa yang dimaksud dengan menuju surganya Allah gitu? Adalah di dalam tafsir ini ya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menuju surganya Allah itu yaitu kita beramal yang menyebabkan si hamba itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Berarti kita diperintahkan untuk bersegera melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apa itu? Yaitu kita beramal sebagaimana ahli surga. Jadi sebenarnya Bu, kita itu kan kalau sekarang di dunia ya, kalau ibu mau pergi ke tempat mana aja, bahkan tempat yang mungkin belum pernah ibu datangi, sekarang itu udah dimudahkan ya dengan teknologi itu. Ibu tinggal buka HP gitu ya, cari Google Map gitu ya, kita ada di mana, tulis mau kemana, itu udah otomatis ya Bu, ke sini. Nanti apalagi pakai suara, ada
neng-neng tuh ya, yang bilang belok ke kanan 200 meter, kemudian ambil ke kiri, kan gitu ya. Ada si neng itu, kata kita bisaan dia gitu ya, nggak ketemu tahu gitu ya. Itu udah dimudahkan dengan itu semua. Nah sebenarnya hidup kita di dunia pun begitu. Kalau kita tahu bahwa nanti kampung halaman kita itu kan hanya dua pilihannya. Kalau nggak surga, nauzubillahi min dzalik, neraka, ya kan? Kalau saya tanya ke ibu-ibu saat ini, ibu-ibu pengen dimasukkan ke dalam surga apa neraka? Surga atuh ya. Nggak ada yang pengen ke tempat yang lain kecuali kepada surganya Allah. Bahkan mungkin orang yang tidak ahli di majlis taklim, orang yang mungkin banyak maksiat kepada Allah, kalau ditanyakan nanti pengennya dimasukkan ke surga atau ke neraka, jawabannya itu pasti surga gitu ya. Jawabannya surga gitu. Nah, di dalam kemudian bagaimana caranya supaya kita sampai ke surga itu? Makanya kenapa Allah mengirimkan utusannya, yaitu Rasul. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'annya lewat Rasul. Begitu juga Rasulullahnya menyampaikan as-sunnah ya, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan-ketetapan Rasul untuk dijadikan sebagai panduan ketika kita hidup di dunia. Maka kita tahu di dalam Al-Qur'an setiap ternyata gitu ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 ini, ternyata kalau kita mau taat kepada Allah itu bukan entar-entar, tapi segera. Gitu ya, segera menuju ampunan dan surganya Allah. Kita jadi tahu nih, karena tujuan kita ingin ke surga gitu ya, dan kita menginginkan ampunan dari Allah, maka kita segera melakukannya. Kenapa kita bersegera melakukannya? Dari tadi perintah Allah untuk menuju ampunan Allah, kemudian yang kedua menuju surganya Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi ahli surga gitu ya. Untuk mendapatkan apa? Kata Allah tadi dijanjikan bahwa surganya itu, menuju ke surga itu, surganya itu seluas langit dan bumi. Padahal hidup di dunia nggak ada yang punya tempat tinggal seluas langit dan bumi. Di tafsirnya dijelaskan, penjelasan tentang seluas langit dan bumi itu seperti kiasan. Karena bukan berarti gambarannya gimana sih seluas langit dan bumi. Hanya manusia ketika berbicara sangat luas, luasnya tidak terbatas, maka dia akan mengatakan seluas langit dan bumi. Luas banget gitu. Jadi bahwa ketika kita melakukan tadi menuju ampunan, senantiasa taat gitu ya, kita menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah, kemudian menuju surganya Allah, kita melaksanakan amal-amal ahli surga gitu ya, supaya Allah menempatkan diri kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang surganya itu seluas langit dan bumi gitu. Nah, di akhirnya di ayat ini kemudian surga ini buat siapa aja gitu kan gitu ya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang surganya seluas langit dan bumi itu muiddat lil muttaqin. Yang surga ini Allah buat, Allah persiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya kenapa di dalam tafsirnya ini dijelaskan, kenapa didahulukan menuju ampunan Allah dulu, baru menuju surganya Allah. Karena tidak ada orang yang masuk surga masih terganjal dengan ampunan dari Allah. Misalnya masih ada kesalahan, masih ada dosa, itu harus dibersihkan dulu. Jadi kalau nanti itu ada gambaran bahwa ada orang yang langsung masuk ke dalam surga. Ada yang dia bakal masuk surga, tapi harus dibersihkan dulu tuh dosa-dosanya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Berapa lama? Tergantung amalnya. Maka nanti dicelupkan dulu ke dalam neraka, setelah bersih baru diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ada juga yang ketiga, golongan yang ketiga manusia ini sama sekali tidak akan pernah mencicipi surganya Allah. Dia akan langsung masuk ke dalam neraka. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang kafir yang bukan Islam. Karena syaratnya masuk ke surga itu yang paling pertama adalah adanya iman kepada Allah. Makanya ada ibu-ibu bilang begini, kalau begitu Bu tenang aja, kan kita mah udah syahadat, kita makan umatnya Nabi Muhammad, pasti masuk surga. Ih, itu betul banget Bu, pasti masuk surga. Hanya apakah ibu-ibu mau langsung masuk surganya atau dicelupin dulu ke dalam neraka? Itu masalahnya gitu. Masalahnya apakah kita itu mau langsung atau yang dicelupkan dulu? Dan dicelupkannya apakah sehari, sebulan, setahun, atau berapa lama? Sedangkan perbandingannya kalau di dalam Al-Quran, seharinya di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada nggak yang kuat tuh? Kemudian ada yang ngaku lagi begini, Bu, dosa saya mah kecil kok. Dosa kecil banget gitu. Baik kalau dosa kecil. Tadi berarti kurang lebih kalau ditimbang sehari deh gitu ya. Bahkan sebelum sehari gini. Kalau sehari tadi perbandingannya 1000 tahun. Padahal usia kita aja nggak ada yang 100 tahun aja jarang ya Bu. Kira-kira kalau ibu-ibu nih sakit yang paling ringan apa Bu yang terasa sekarang? Sakit gigi ringan ya Bu? Ringan. Apa? Sakit apa Bu? Flu, kata ibu flu gitu ya. Flu. Kalau flu itu kan misalnya keluar dari hidung gitu ya. Itu sehari aja ibu itu udah sampai rumah itu tahu semua. Bu, gitu. Misalnya ada yang nanya di rumah suaminya, Bu udah disiapin belum? Bapak nggak tahu apa ibu lagi flu nih. Karena dianggap flu gitu ya. Anaknya nanti makannya beli aja ya, soalnya ibu lagi flu. Gitu, sampai dibunyiin gitu, nih, gitu ya, penuh banget, ibu sampai ngap nih, susah keluarnya, padahal itu katanya penyakit paling ringan, baru sehari aja udah nggak kuat. Kalau besoknya belum sembuh juga, ibu udah bilang ke dokter, kok lama banget nih flu, ya nggak Bu, ke dokter gitu. Setelah ke dokter, minum obat, ternyata belum sembuh juga. Dokter ini mah nggak canggih, pindah lagi buru-buru ke dokter lain. Karena udah gemes nih, kok udah 4 hari, 5 hari nggak sembuh. Padahal itu penyakit yang sangat ringan. Nah ini, kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat yang paling ringan aja, digambarkan di dalam hadis Rasulullah gitu ya, ketika nginjeknya bukan langsung ke api, nginjek terompahnya di atas api neraka, langsung bergolak ke dimag, disebutkan di dalam hadisnya. Jadi kaki kita nginjek ke terompah, kemudian bergolak langsung ke otak. Itu dosa yang paling ringan. Kira-kira ada yang kuat? Jangankan begitu ya Bu, baru api di dalam kompor juga, kita itu seneng punya api kalau untuk masak. Tapi kalau apinya membesar, teriak kita. Ini api neraka. Nauzubillahimin dzalik ya. Yang bahan bakarnya itu batu dan manusia yang ada di dalamnya. Nggak pernah mati. Berarti kalau begitu, kalau kita tahu bahwa ternyata kita nggak akan mampu dengan siksa neraka. Nah ini tadi. Bahwa kita harus senantiasa bersegera menuju ampunan Allah, supaya ketika nanti kita mati dihisab oleh Allah, sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Maka kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu muiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu Bu, dari sebenarnya ini tafsirnya singkat ya, dari penjelasan ini. Kemudian kita kan perlu contoh nih, gitu ya. Gimana tuh, seperti apa kita bersegera itu? Tadi contoh yang pertama soal perintah nutup pakai himar ya, yang diperintahkan ala juyubihinna gitu ya, bahwa himar itu sampai ke dada perintahnya. Kata ibu-ibu, oh itu mah udah, gitu ya, udah bahkan lebih dari dada gitu kan. Kerudung sekarang besar-besar kan ya Bu ya, lebih dari dada.
batasnya itu sampai dada. Kalau lebih ya itu bonusnya gitu ya. Tapi syaratnya itu sampai dada. Ada lagi kalau lihat contoh lain, misalnya sahabat pada saat itu waktu perang Uhud, ada salah seorang sahabat, kan perang di dalam Islam itu ada istirahatnya ya Bu, beda dengan perang pada masa saat ini. Semua digempur kalau oleh musuh itu ya. Seperti ibu-ibu misalnya lihat ketika Israel menyerang ke Palestina gitu ya, ke Gaza gitu ya. Itu nggak pernah berhenti, siang malam, pokoknya kalau ingin dihancurkan, hancurkan kapan aja waktunya. Kalau dalam Islam ada istirahatnya kalau perang. Suatu saat ketika perang Uhud itu waktunya para pasukan itu istirahat. Kemudian ada salah seorang sahabat yang ikut berperang bersama dengan Rasulullah, dia memegang beberapa butir kurma. Jadi beliau sedang makan kurma, kemudian ada Rasulullah. Ini sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu di mana aku nanti akan dimasukkan ketika nanti setelah mati?" Kemudian kata Rasulullah, "Surga." Jawabannya begitu Rasulullah ke sahabat yang ikut berperang ini, surga. Maka sahabat begitu dengar surga, bahwa dia akan disimpan di surga, langsung beberapa butir kurma itu dia lemparkan. Kata dia, kalau saya harus menghabiskan ini kurma, telat masuk surganya. Dia langsung turun ke medan perang, dan akhirnya ternyata beliau mati syahid. Dan Rasulullah mengatakan sudah di surga ya gitu. Jadi masuk surga. Begitulah para sahabat ketika mendengar kalimat surga itu sudah nggak ditunda-tunda lagi. Aduh ini ya Rasulullah sayang, ini dihabiskan dulu kurma. Kurmanya juga bukan sekilo ya Bu, beberapa butir. Nah ini kan jadi introspeksi buat kita gitu ya. Bagaimana kita terhadap perintah atau larangan Allah? Bisa jadi tar dulu. Nanti kalau masih muda kan masih muda. Ibu saya aja masih ada, berarti saya masih lama dong. Padahal kalau mati itu deret urut atau acak Bu? Acak. Ada yang neneknya masih ada, cucunya udah meninggal. Kalau pakai deret urut gitu ya, dari yang tua dulu baru yang muda, insya Allah hari ini nggak ada yang tua-tua. Ya nggak Bu? Karena urutannya yang tua dulu gitu. Tapi enggak, acak gitu. Makanya sahabat tuh ketika didengarkan oleh Rasulullah surga, oh, mereka langsung menyegerakan untuk tadi melaksanakan jihad di jalan Allah. Ada lagi contoh lain Bu. Ketika ayat Al-Quran pertama kali turun tentang larangan minum khamar. Orang Arab dulu, orang pada masa Quraisy gitu ya, sebelum turun ayat ini minumnya minum khamar Bu. Bukan minum khamarnya yang beli botolan, mereka nyimpennya gentongan. Jadi memang ketika ada tamu disuguhinnya, kalau kita mungkin teh manis atau kopi ya, mereka itu ya khamar. Minuman sehari-harinya khamar. Ternyata turunlah ayat itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan telah turun ayat tentang larangan minum khamar. Pada saat itu berbagai macam aktivitas para sahabat, ada yang sudah nuangin khamarnya ke gelas, langsung dibuang. Tanpa nanti ketika dengar para sahabat mengumumkan, kalau zaman sekarang kan gampang ya Bu, kalau turun ayat mungkin di-share aja, langsung menyebar kemana-mana. Kalau saat itu ada sahabat ketika yang mendengar ayat itu kemudian dia jalan menyampaikan. Nah adalah salah seorang sahabat ketika sudah mendengar ayat ini, beliau keluar menemui orang-orang Ansor. Ternyata di situ lagi kumpul. Kemudian mereka ya itu sedang minum khamar. Kemudian mereka mengatakan, wahai para sahabat, telah turun ayat larangan minum khamar. Maka mereka padahal itu lagi minum-minum, langsung ngebuang sekaligus. Bahkan ada dikisahkan lagi di ini gelasnya itu udah sampai di bibir. Jadi tidak dikatakan tanggung klek dulu gitu kan, nggak begitu gitu. Tapi padahal udah di bibir langsung dibuang. Maka pada hari itu ini kan gitu ya diceritakan, dikisahkan bahwa itu aliran air khamar itu di mana-mana. Setiap rumah gentong-gentongnya dibuang. Tempat-tempat minum yang terbuat dari kulit gitu ya. Kalau sekarang kan tempat minum dari plastik ya Bu. Zaman dulu belum ada kan pabrik plastik ya. Jadi tempat minumnya itu dari kulit. Maka mereka buang.
Semuanya. Gak ada, dalam hari itu juga gak ada yang minum khamr. Begitulah para sahabat. Karena imannya kepada Allah dan Rasulullah gitu ya. Jadi setiap perintah dan setiap larangan tidak menunggu nanti. Langsung lakukan. Begitulah gambarannya. Jadi kalau dikatakan Abu itu kan Rasul. Para sahabat lihat gitu. Walaupun kita sebenarnya mampu. Karena Rasulullah juga manusia. Rasulullah. Makanya Allah mengirimkan utusan atau Nabi dan Rasul itu bukan dari kalangan jin. Bukan dari malaikat, tetapi dari manusia. Untuk menunjukkan bahwa ketika Rasulullah dikatakan sebagai qudwah, sebagai contoh, itu mampu kita melakukannya. Tinggal kita itu mau atau enggak ngikutin gitu ya. Nah itulah kesimpulan dari ayat itu ya Bu, dengan gambaran bagaimana para sahabat segera gimana saat itu juga. Makanya di dalam tafsirnya dijelaskan fauron. Saat itu juga langsung, kalau itu larangan ditinggalkan, kalau itu perintah langsung dikerjakan. Maka kita pun sebagai seorang mukmin yang kita pun ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah harusnya seperti itu. Gitu. Jadi terhadap perintah dan larangan Allah itu tanpa nanti, tanpa syarat gitu ya. Taat kepada syariat itu nggak pakai nanti, nggak pakai syarat. Syarat seperti apa? Bu, menutup aurat, alhamdulillah ya ibu-ibu di sini kan udah pada menutup aurat. Kalau ada Bu, tutup aurat pakai himar dan pakai jilbab sebagaimana di dalam surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Terus kata ibunya, mau sih, tapi nanti kalau udah pensiun, syaratnya gitu. Ada lagi, ya nanti mudah-mudahan aja Allah segera manggil jadi haji. Oh, jadi ada syarat. Saya mau Bu nazar nih ke Allah, mau nutup aurat sempurna, menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau Allah sudah mengabulkan doa saya, kalau sudah berhaji, berarti ada syarat ya. Jadi taat kepada syariat itu jangan pakai nanti dan pakai syarat gitu. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu semua di pertemuan yang pertama ini ada yang bisa diambil manfaatnya gitu ya, dan kemudian menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyegerakan tadi ya menuju ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.